Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau merupakan perangkat daerah penunjang unsur kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki tugas pokok dan fungsi, salah satunya yaitu pelaksanaan persiapan, pengumpulan bahan dan informasi, serta sarana dan prasarana dalam rangka penyusunan kebijakan, rencana program kerja, dan pelayanan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yokrisia Paula. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di BKP SDM Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama di Bandiklat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Dengan ini menyampaikan laporan aksi perubahan yang telah saya susun. Latar belakang aksi perubahan ini yaitu bahwa tahapan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 terdiri dari penyusunan kebutuhan, pelaksanaan dan evaluasi belum dilaksanakan secara optimal. Maka dalam implementasi aksi perubahan ini, inovasi yang dilakukan yaitu dengan membangun fitur e-Diklat dalam Sistem Informasi Pelayanan Data dan Administrasi ASN atau e-Diklat Sipedas yang bertujuan untuk 1. Memanfaatkan data pengembangan kompetensi ASN pada setiap OPD untuk melakukan analisa kesenjangan kompetensi pada setiap jenis jabatan. 2. Mempermudah pelayanan pengembangan kompetensi dalam hal memberikan pengumuman atau informasi, pendaftaran peserta, pelaporan, dan sertifikasi. Dalam rangka pengoptimalan pelayanan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka BKP SDM melalui bidang pengembangan SDM akan menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ASN dengan memanfaatkan sistem informasi Sipedas untuk mendata kebutuhan serta membangun fitur e-Diklat sebagai media pelayanan digital dalam setiap kegiatan pelatihan. Laporan aksi perubahan ini meliputi tujuan jangka pendek diantaranya. Milestone pertama, persiapan yang terdiri dari konsultasi dengan mentor. Pemimpin aksi perubahan berkonsultasi dengan mentor terkait aksi perubahan yang akan dilakukan dan rencana pembentukan tim efektif aksi perubahan. Selanjutnya, menyusun SK tim efektif. Saya menyusun tim efektif dan meminta persetujuan kepala badan untuk mengesahkan SK tim efektif. Rapat bersama tim efektif. Saya mengundang seluruh tim efektif untuk rapat bersama untuk memberikan penjelasan mengenai aksi perubahan, tugas masing-masing anggota tim, dan membagikan SK kepada setiap anggota tim efektif. Seluruh anggota tim efektif menyatakan dukungan kepada saya atas aksi perubahan yang akan dilakukan. Milestone kedua, menyusun pedoman kebijakan yang terdiri dari konsultasi ke bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau. Saya berkonsultasi ke bagian hukum Sekretariat Daerah dengan menemui perancang peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan kebutuhan atas pedoman kebijakan dalam pelaksanaan Bangkom. Penyusunan draft peraturan Bupati. Kemudian, saya bersama tim administrasi menyusun rancangan draft peraturan Bupati tentang pengembangan kompetensi. Setelah draft peraturan Bupati tersusun, maka saya mengadakan rapat pembahasan bersama dengan bagian hukum Sekretariat Daerah. Dalam rapat pembahasan, terdapat beberapa perbaikan dalam penyusunan pasal-pasal agar berkesesuaian dengan kebutuhan atas pedoman kebijakan tersebut. Kemudian setelah itu, dilakukan perbaikan terhadap draft peraturan Bupati sesuai dengan hasil rapat pembahasan, dan draft peraturan Bupati ditandatangani oleh Kepala Badan serta diserahkan ke bagian hukum untuk proses selanjutnya.
Milestone ketiga, benchmarking atau studi banding ke daerah yang sudah menerapkan. Searching via internet untuk mencari referensi pemerintah daerah yang telah menerapkan pelayanan pelatihan berbasis digital. Pelaksanaan benchmarking. Pelaksanaan benchmarking dilakukan menggunakan media Zoom Meeting. Dalam kegiatan ini diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan dalam pelaksanaan pelatihan telah berbasis online melalui sistem informasi yang dimiliki. Milestone keempat, persiapan pembangunan aplikasi yang terdiri dari rapat bersama tim teknis dilakukan guna mempersiapkan dan memantapkan proses pembangunan aplikasi agar maksud dan tujuan dibangunnya aplikasi tersebut tercapai. Selanjutnya, saya berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau untuk melaporkan dan menyampaikan permohonan izin penambahan fitur e-Diklat dalam aplikasi Sipedas. Selanjutnya, saya bersama dengan Pranata Komputer melakukan diskusi untuk menyusun rancang bangun aplikasi sebelum diserahkan kepada pihak penyedia jasa IT. Milestone kelima, pembangunan aplikasi yang terdiri dari rapat bersama penyedia jasa IT. Saya mengundang penyedia jasa IT untuk rapat bersama tim teknis untuk membahas kebutuhan dan rancang bangun aplikasi yang telah disusun. Milestone keenam, monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang terdiri dari persiapan penyusunan instrumen. Pada tahapan ini, pemimpin aksi perubahan menyusun instrumen MONEF untuk memastikan seluruh kegiatan beserta bukti eviden yang sudah dilaksanakan sesuai jadwal. Pelaksanaan MONEF. Pada tahapan ini, dilakukan MONEF bersama dengan tim efektif untuk memastikan seluruh kegiatan implementasi aksi perubahan sudah dilaksanakan dan bukti-bukti eviden sudah tersusun dengan baik. Aksi perubahan ini mendapatkan dukungan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Joni Irwanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau. Dengan ini mendukung penuh aksi perubahan yang diprakarsai oleh Saudari Yoprisia Paula beserta PKA Angkatan 1 Bandiklat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 yang akan menyusun fitur e-Diklat dalam sistem informasi pelayanan data dan administrasi ASN Sipedas dalam rangka meningkatkan pelayanan pengembangan sumber daya manusia aparatur di pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mewujudkan aparatur yang kompeten dan profesional pada bidang tugasnya. Saya Herculanus, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau, sangat mendukung aksi perubahan yang digagas oleh peserta pelatihan kepemimpinan administrator atas nama Krisia Paula dengan mengambil tema optimalisasi pelayanan pengembangan kompetensi ASN melalui e-Diklat Sipedas. Kami berharap dengan adanya aksi perubahan ini, maka pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten Sanggau. Saya Risma Amin, staf ahli Bupati Sanggau bidang pemerintahan, hukum dan politik, menyatakan mendukung penuh program proyek perubahan yang digagas oleh Saudari Yoprisia Paula yang berjudul e-Diklat dalam Sipedas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau. Semoga melalui aplikasi yang digagas oleh peserta PKA ini akan bisa mensinergikan berbagai program untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni di Kabupaten Sanggau. Saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Insinyur Gugut Ratma KMM, siang hari ini menyampaikan bahwa saya sangat mendukung terhadap proper atau proyek perubahan peserta Diklat Ibu Krisia Paula, ya, peserta dari Sanggau ya, dalam menyelesaikan untuk mendukung manajemen sumber daya manusia di Sanggau ini. Tentunya ya, dalam penggunaan Sipedas, ya, Sipedas untuk
nantinya bisa kami mewujudkan bagaimana meningkatkan kedikdikatan di Sanggo ini. Ya tentunya melalui proper, melalui nanti menggunakan Sipedas ini bisa merubah, ya, bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sanggo ini. Sukses untuk Ibu Grisia Paula dalam menyelesaikan diklat PIN 3-nya. Saya Paulus Adi, Bupati Sanggau. Saya mendukung penuh proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudari Yoh Grisia Paula yang sekarang lagi ikut PKA di Jogja. Nah, tentunya proyek perubahan ini yang disampaikannya kepada saya itu yang berkaitan dengan Sipedas dalam rangka peningkatan pelayanan pengembangan dari kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Nah, peningkatan ini diharapkan akan semakin detail untuk memastikan mendukung Sipedas menjadi sebuah sistem yang memang bisa dimanfaatkan oleh ASN, terutama oleh dinas di mana dia bekerja, untuk memastikan Sanggau maju dan terdepan. Sukses untuk proyek inovasi ini, semoga ke depan pasti dapat dimanfaatkan. Demikianlah laporan implementasi aksi perubahan saya. Semoga inovasi yang telah saya lakukan bisa meningkatkan pembangunan SDM aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Terima kasih.